Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra dari Prodi PHI Daring Malam B23 dengan NIM 1238232179. Saya akan memenuhi tugas video mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang tentang sejarah Indonesia. Langsung saja saya akan menjelaskan atau menceritakan zaman penjajahan Jepang. Jepang terlibat Perang Dunia pada 7 Desember 1941. Jepang menyerang Harbour atau pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Pulau Hawaii. Serangan kilat yang dilakukan Jepang terhadap Amerika ini secara tidak langsung menyeret Amerika untuk turut andil dalam Perang Dunia Kedua, di mana sebelumnya Amerika adalah pihak yang netral. Jepang melanjutkan serangannya ke wilayah Asia Tenggara. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Jepang menyerbu Hindia Belanda di daerah Tarakan, Kalimantan Timur, yang merupakan kawasan minyak yang paling besar di Indonesia, yang dimiliki pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Jepang memusatkan serangannya ke wilayah tersebut dan berhasil menduduki wilayah Tarakan tanpa mendapatkan perlawanan yang kuat dari pihak sekutu. Selanjutnya, Jepang melanjutkan invasinya pada bulan Februari 1942. Invasi Jepang diarahkan ke kota Pontianak, Banjarmasin, Makassar, dan Bali. Jepang tidak mendapatkan hambatan yang berarti dari pasukan sekutu. Pasalnya, serangan Jepang begitu cepat dan mendadak sehingga pasukan sekutu tidak memiliki kesiapan menghadapi Jepang. Meskipun pasukan sekutu yang terdiri dari beberapa negara tidak memiliki koordinasi yang baik untuk menghadapi Jepang, sehingga Jepang dengan mudah menyapu semua kekuatan sekutu yang ada di wilayah Asia Tenggara. Pada tanggal 28 Februari 1942, Jepang masuk ke Jawa melalui Banten, Eretan Wetan, dan Kerangen, Jawa Tengah. Dan pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang berhasil membuat keadaan Belanda terdesak dan memaksa mereka untuk menyerah tanpa syarat, sehingga diadakannya Perjanjian Kalijati yang terletak di daerah Subang, yaitu daerah Jawa Barat. Penyerahan Belanda terhadap Jepang adalah satu bukti bahwa kekuatan Jepang sangat luar biasa pada awal masa Perang Dunia Kedua. Dalam proses penyerahan ini, pihak Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Mamura, yaitu pemimpin dari Angkatan Darat ke-16, sedangkan dari pihak Amerika diwakili oleh Letnan Jenderal Terporten yang merupakan pemimpin perang di wilayah sekutu. Selanjutnya, tujuan dan strategi kedatangan Jepang di Nusantara. Yang pertama, karena posisi geografis Indonesia yang strategis, sehingga bisa untuk basis pertahanan Jepang. Yang kedua, kaya sumber daya alam dan tenaga manusia, kebutuhan untuk perang Pasifik ya. Strategi
menduduki Indonesia. Ada beberapa strategi yang dilakukan Jepang untuk menduduki Indonesia. Yang pertama, adanya gerakan 3A, yaitu cahaya, pelindung, dan pemimpin. Kedua, membebaskan Indonesia dari penjajahan Eropa. Bersikap baik dengan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, mengibarkan bendera merah putih bersamaan dengan bendera Jepang, yaitu bendera Hinomaru. Selanjutnya, melarang semua yang berbau Eropa. Melakukan propaganda yang menarik simpati bangsa Indonesia. Ada beberapa kebijakan pemerintahan Jepang, yaitu dalam bidang pemerintahan. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah. Pemerintahan militer Angkatan Darat ke-16 yang dipimpin oleh Jenderal Imamaru. Wilayah kedua yaitu di daerah Sumatera, tepatnya di Bukit Tinggi, dipimpin oleh pasukan Rikugan Angkatan Darat ke-26, dipimpin oleh Jenderal Moritake Tanabe. Yang wilayah ketiga ada di Kalimantan, terbagi di daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dipimpin oleh prajurit Kaigun, Angkatan Laut Kedua, yang dipimpin oleh Laksamana Tadashi Maeda. Lalu, pemerintah Jepang menerapkan pembagian wilayah dari pusat sampai ke daerah, mengangkat pegawai dari kalangan bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya kebijakan pemerintahan Jepang dalam bidang politik, yaitu Jepang melakukan propaganda, yaitu membuat slogan-slogan perjuangan untuk menarik simpati bangsa Indonesia, menanamkan sikap anti-Eropa, mendirikan organisasi Putera dan Jawa Hakokai. Lalu selanjutnya kebijakan pemerintahan Jepang dalam bidang militer. Membentuk organisasi militer Heiho, yaitu pembantu prajurit 2 pada tanggal 2 September 1942. Yang kedua, PETA, pasukan sukarelawan untuk maklumat Osamu Sensei nomor 44 pada tanggal 3 Oktober 1943. Lalu membentuk organisasi semi-militer Seinenda, yaitu Barisan Pemuda pada tanggal 9 Maret 1943. Yang kedua, Keibodan, yaitu Barisan Pembantu Polisi yang dibuat pada tanggal 23 April 1943. Yang ketiga yaitu Fujinkai, Himpunan Wanita, didirikan pada bulan Agustus 1943. Selanjutnya Jawa Hokokai, yaitu Barisan Kebaktian Rakyat Jawa yang didirikan pada tahun 1944. Lalu selanjutnya kebijakan dalam bidang ekonomi, ya seperti menerapkan sistem autarki, yaitu memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dan selanjutnya meningkatkan produksi bahan pangan
seperti beras dengan cara perluasan areal pertanian. Lalu mereka melakukan pengawasan pertanian dan perkebunan dengan cara mengendalikan harga barang. Selanjutnya, tanaman wajib. Mereka diwajibkan untuk menanam padi, pohon jara, dan juga kapas. Fungsinya untuk mendukung kebutuhan perang mereka. Perang warga Jepang. Selain itu, mereka juga menerapkan kerja paksa yang biasanya dikenal dengan sebutan romusha, ya, kerja paksa. Lalu kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang sosial, yaitu merubah struktural peninggalan kolonial. Karena posisi Indonesia pada saat itu naik satu tingkat di atas bangsa Eropa dan Timur Asing, Cina, ya. Jadi Indonesia menempati posisi kedua dan Jepang berada di posisi pertama dalam status sosial. Lalu pembentukan rukun tetangga. Bahasa Jepangnya yaitu tonarigumi, yaitu sebagai fungsi kontrol seperti sistem RT pada masa sekarang ini, ya, yang dikenal dengan RT, rukun tetangga. Itu adalah peninggalan dari pemerintah Jepang. Lalu pemerataan kesempatan pendidikan dasar tanpa memandang status sosial seseorang. Jadi warga Indonesia diberi kebebasan untuk mengenyam pendidikan tanpa adanya adanya pembedaan antara yang kaya dan si miskin. Semua disamaratakan oleh pemerintah Jepang pada saat itu, sehingga warga Indonesia bisa melanjutkan atau bisa ikut serta dalam proses pendidikan atau pembelajaran. Yaitu selanjutnya kebijakan pemerintah Jepang pada bidang kebudayaan, yaitu dengan menanamkan budaya disiplin militer dan kebudayaan Jepang, sehingga kebebasan dan juga Indonesia diberikan kebebasan menggunakan bahasa Indonesia di samping bahasa Jepang, dan mereka juga pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Eropa. Itu selanjutnya mereka melakukan pemutaran film kemenangan Jepang atau pertunjukan seni yang bersifat propaganda. Jadi pada saat itu Jepang memutarkan film kemenangan Jepang untuk mencuci pikiran rakyat Indonesia dan menganggap bahwasannya Jepang adalah negara yang atau pemerintah yang baik untuk berkuasa di Indonesia. Lalu mereka mewajibkan pelaksanaan Senkerei sebagai bentuk penghormatan pada Kaisar Jepang dengan cara menundukkan badan ke arah matahari terbit. Itu adalah cara mereka menghargai kekaisaran mereka dengan cara itu, yaitu menundukkan badan ketika matahari itu terbit di pagi hari. Baik, itu saja dari saya.
Terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.